165 hari menjelang pemilu serentak pada tanggal 14 Februari 2024, peta politik di Indonesia semakin memanas. Koalisi-koalisi yang jauh-jauh hari dibentuk untuk menghadapi Pilpres 2024 pun, satu persatu layu sebelum berkembang. Tingginya ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold, PT, sebesar 20%, membuat partai-partai politik yang ada di parlemen saling menyandera satu sama lain. Koalisi yang terjalin pun menjadi sangat rapuh, ketika ada salah satu anggota koalisi yang tergoda atau digoda kubu lain. Satu-satunya partai yang bisa mencalonkan capres dan cawapres tanpa harus berkoalisi di Pilpres 2024 memang hanya PDIP. Sebagai partai pemenang pemilu 2019, PDIP sendiri mengantongi modal 128 kursi atau 22,26% atau melebihi PT 20%. Tak heran jika partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri itu terkesan angkuh di mata partai-partai lain yang harus berkoalisi terlebih dahulu untuk meloloskan capresnya di Pilpres 2024. Strategi ulur waktu atau buying time yang dimainkan PDIP membuat partai-partai lain ketar-ketir. Dukungan tanpa syarat yang dipatok oleh Megawati, membuat partai politik lain harus berpikir ulang jika harus bergabung ke gerbong PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai capresnya. Artinya, jika ingin menjadi bagian dari gerbong yang lokomotifnya dikendalikan Megawati, parpol lain yang ikut harus rela menjadi penumpang. Di lain sisi, sandera menyandera dukungan untuk memperebutkan posisi cawapres juga semakin panas. Berawal dari Koalisi Indonesia Bersatu, KIB, yang dibentuk oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan, PPP, pada tanggal 13 Mei 2022. Koalisi ini awalnya percaya diri bisa mendapat simpati masyarakat dengan mengusung Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Zulhas, sebagai capres dan cawapres mereka. Namun di tengah jalan, nama Airlangga dan Zulhas elektabilitasnya tak kunjung naik ke permukaan. PPP sendiri awalnya hanya menjadi makmum sebelum mereka kedatangan kader baru Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno yang memang tengah mencari kendaraan untuk mengantarkannya menjadi cawapres. Sandiaga sadar, jika ia tetap berada di Gerindra, namanya tidak akan lagi mendapatkan tiket cawapres seperti di Pilpres 2019, saat ia berpasangan dengan Prabowo Subianto. Lagi-lagi persoalan PT 20% menjadi kendala utamanya. Sejak masuknya Sandiaga ke PPP dengan posisi tawar sebagai cawapres, KIB pun bubar dengan sendirinya. PPP akhirnya merapat ke PDIP dengan harapan Sandiaga bisa menjadi cawapres Ganjar. Sementara PAN sendiri tak lagi memaksakan Zulhas menjadi cawapres setelah Menteri BUMN Erick Thohir yang punya modal besar merapat ke mereka. Awalnya PAN ingin mengikuti PPP bergabung ke gerbong PDIP. Namun lantaran proposalnya disertai syarat bahwa Erick Thohir harus jadi cawapres Ganjar, Megawati pun sama sekali tidak meresponnya. Di tengah kegalauan, PAN berusaha menjodohkan Erick Thohir dengan Prabowo. Gayung bersambut, meski belum ada kata sepakat, lantaran Prabowo sudah lebih dulu dipingit oleh Muhaimin Iskandar yang juga ngebet ingin jadi cawapres. Masuknya PAN dan Golkar ke kubu Prabowo, langsung membuat Muhaimin gerah. Dia sadar jika tetap bersama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KIR, yang belakangan diubah jadi Koalisi Indonesia Maju secara sepihak oleh Prabowo, posisinya sebagai cawapres pasti akan digeser oleh kekuatan uang Erick Thohir. Di tengah kegelisahannya, Caimin pun menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan menawarkan diri menjadi cawapres Anies. Surya Paloh yang merupakan orang pertama mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres, akhirnya menyambut baik tawaran Muhaimin. Meski dicap pengkhianat oleh Partai Demokrat karena tidak memilih cawapres dari kalangan internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Surya Paloh tetap optimistis pilihannya tidak salah. Dia pun tidak gentar jika Demokrat angkat kaki dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Pasalnya meski tanpa Demokrat dan PKS sekalipun, dengan bergabungnya PKB maka kedua partai tersebut sudah mengantungi 117 kursi atau 20,35%. Partai Demokrat sendiri masih memiliki peluang untuk membentuk koalisi baru bersama PPP, jika Sandiaga nanti juga tidak mendapatkan tiket cawapres dari Megawati. Meski demikian, untuk bisa membuat koalisi baru, Demokrat dan PPP harus membujuk PKS yang hingga kini masih setia mendukung Anies Baswedan.
Sebab tanpa dukungan PKS, perolehan kursi Demokrat dan PPP belum memenuhi ambang batas PT 20%. Demokrat sendiri hanya memiliki 54 kursi, 9,39%. Sementara PPP memiliki 19 kursi, 3,30%. Mereka butuh tambahan 50 kursi, 8,70%, yang dimiliki PKS untuk membuat koalisi baru. Namun sekali lagi, jika koalisi baru itu terbentuk, persoalan sandera-menyandera kepentingan terkait posisi capres dan cawapres akan menjadi persoalan baru di dalamnya. PKS yang kali ini memegang kunci, tentu juga punya syarat jika akhirnya mau bergabung. Belum lagi persoalan elektabilitas Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, dan Sandiaga Uno yang selama ini masih jauh jika dibandingkan 3 nama cawapres yang beredar yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Dengan sisa waktu 165 hari, tentu bukan persoalan mudah untuk mendongkrak elektabilitas AHY dan Sandiaga Uno. Namun jika tidak membentuk koalisi tentu saja, nasib mereka akan sama dengan posisi di koalisi masing-masing saat ini, yakni harus legowo tidak mendapatkan posisi cawapres seperti yang diharapkan. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Terima kasih.